Shalom saudara-saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul beberapa prinsip dari nubuatan. Sebelum kita mempelajari firman ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami pada saat ini boleh kembali duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami. Kami tahu kami tidak akan dapat mengerti dengan sempurna firman pada saat ini, kecuali Engkau menyertai kami dengan tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami akan firman akan kami pelajari pada saat ini. Sertai ya Tuhan pelajaran ini dari awal hingga akhir, sertai juga pemirsa yang akan mempelajari dan mendengarkannya bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semuanya pelajaran ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan kedua tahun 2025, dan pada minggu yang pertama kita mempelajari dengan judul beberapa prinsip dari nubuatan. Baik, di sini ayat hafalan atau ayat inti yang merupakan pelajaran pada saat ini tertulis di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tertulis di dalam Yeremia 9 ayat 20. Jadi di sini Tuhan ingin ia dipahami dan dikenal. Dan itulah juga kerinduan kita dengan pelajaran pada saat ini. Apa itu nubuatan? Ya, tadi judulnya adalah beberapa prinsip dari nubuatan. Dan tentunya kita harus mengerti apa arti dari nubuatan. Saya kutip dari buku Kemenangan Air atau The Great Controversy pasal 17, berita kedatangan Kristus. Ya, di sini dikatakan mereka adalah orang-orang yang telah memperhatikan firman nubuatan yang pasti, terang yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit. Itu tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi dari sini dapat dikatakan firman nubuatan itu adalah terang yang bercahaya di tempat gelap. Ya, tentunya kalau dalam keadaan kegelapan, biasanya kita akan mencari apa? Mencari terang. Dan dunia kita yang sedang dalam keadaan gelap ini, terang itu adalah firman nubuatan, yaitu firman Tuhan. Itu tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, yang dikutip yang tertulis di dalam buku The Great Controversy. Kemudian saya baca yang kuning yang di bawah, rahasia Tuhan. Nah, nubuatan di sini dikatakan juga sebagai rahasia Tuhan. Ya, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia, dan Ia akan menunjukkan perjanjiannya kepada mereka. Itu tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 14. Kita lanjut. Nah, jadi nubuatan itu adalah penyampaian kehendak dan firman Allah kepada manusia melalui perantaraan para nabi, baik untuk menyampaikan peringatan, pengajaran, maupun penglihatan tentang masa depan. Ya, jadi itu adalah penyampaian kehendak dan firman Allah kepada manusia melalui perantaraan para nabi untuk menyampaikan peringatan, pengajaran, maupun penglihatan tentang masa depan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu informasi tentang sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan, ya tentunya kita akan apa? Berterima kasih dan bersyukur, dan kita bisa bersiap untuk peristiwa yang akan terjadi di masa depan tersebut. Nubuatan adalah terang yang bercahaya di tempat yang gelap. Ya, itu tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi nubuatan adalah terang yang bercahaya. Jadi kalau kita tidak mengerti satu kehidupan kita, apalagi itu untuk di masa yang akan datang, ini adalah terang. Dan tentunya kita harus mempelajari terang itu supaya kita jangan tinggal di dalam kegelapan. Kemudian di dalam Mazmur 25 ayat 14, nubuatan adalah rahasia Tuhan. Ya, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia, dan Ia akan menunjukkan perjanjiannya kepada mereka. Jadi rahasia Tuhan, nubuatan ini disebut dengan rahasia Tuhan, dan itu akan dibukakan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia ini adalah orang yang apa? Menurut kepada firman-Nya. Ya, saya ambil kutipan berikut dari kutipan dari Roh Nubuat ya, saya akan bacakan di sini. Rasul mengatakan bahwa kita harus memperhatikan nubuat tentang terang yang bercahaya di tempat yang gelap. Tujuan dari sebuah terang, ya tadi kita sudah mempelajari apa itu nubuatan, kemudian dari kutipan ini kita akan mempelajari tujuan dari nubuatan. Dikatakan tujuan dari sebuah terang, yaitu tujuan dari sebuah nubuatan adalah untuk menghalau kegelapan. Ketika
berpergian di tempat yang gelap untuk menunjukkan jalan dengan jelas, agar orang-orang yang berjalan dapat dimampukan selangkah demi selangkah untuk memilih jalan yang benar. Maka terang itu harus bersinar di kakinya. Firman-Mu itu, kata pemazmur, adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kemudian yang di bawahnya, dalam mengindahkan firman nubuat yang pasti, seperti sebuah terang yang menuntun langkah kita, yang menunjuk kepada kita jalan yang benar di tengah kegelapan, pastilah kita akan menemukan jalan menuju kedatangan Kristus yang kedua kali, yang telah ditandai di dalam firman nubuat. Dengan demikian, mereka yang mengikuti terang nubuatan dengan sesama tidak hanya akan mengenali tanda-tanda dan lambang-lambang bahwa hari besar itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, sudah dekat, tetapi juga akan mengenali pekerjaan Tuhan yang terus bergerak maju dalam pesan-pesan kebenaran untuk mempersiapkan suatu umat untuk bertemu dengannya dalam damai sejahtera pada saat kedatangannya. Jadi tujuan nubuatan itu adalah apa? Untuk menuntun kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian saya kutip dari buku My Life Today dengan judul Believe and Prosper tanggal 7 Februari. Di sini dikatakan terang nubuat masih menyala untuk menuntun jiwa-jiwa. Jadi terang nubuat itu adalah untuk menuntun jiwa-jiwa dengan mengatakan inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Terang itu menyinari jalan orang benar untuk memuji dan jalan orang fasik untuk menuntun kepada pertobatan dan perubahan. Jadi nubuatan adalah untuk memuji Tuhan, dan bagi orang fasik itu untuk menuntun mereka kepada pertobatan dan perubahan. Jadi sungguh sangat indah sekali tujuan dari mana? Dari nubuatan ini. Kemudian di dalam pelajaran di pembukaan kita ya dengan judul beberapa prinsip dari nubuatan ini, ada beberapa pokok yang diuraikan kepada kita. Pokok-pokok nubuatan itu adalah pada saat ini nubuatan itu dikatakan membuat perselisihan atau pertengkaran di kalangan Kristen. Kemudian poin berikutnya, nubuatan Alkitab dianggap membuang-buang waktu atau sulit dipahami. Kemudian poin berikutnya, nubuatan kitab Wahyu tidak dapat dipahami. Nubuatan itu tidak dibaca, tidak mau dipelajari, bahkan dihindari. Kemudian nubuatan lebih menyebabkan banyak masalah ketimbang penyelesaian. Namun hal ini sangatlah jauh berbeda sekali dengan 18 abad pertama sejarah Kristen, di mana dikatakan nubuatan itu justru membuat rasa sangat nyaman di kalangan Kristen, bertolak belakang dengan perselisihan dan pertengkaran. Tingkat kesepakatan atau kepahaman yang besar tentang pekabaran-pekabaran kunci dari nubuatan-nubuatan tersebut ya itu sangat besar. Artinya mereka dapat memahami dan menyepakati inilah arti nubuatan itu. Sedangkan pada saat sekarang kebanyakan apa? Tidak dipahami, bahkan menimbulkan perselisihan dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian di 18 abad pertama sejarah Kristen dikatakan nubuatan itu dibaca. Berbeda halnya dengan yang bagian atas tadi ya, pada saat sekarang ini tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari atau dihindari. Tetapi pada saat 18 abad pertama sejarah Kristen, nubuatan itu dibaca, dipelajari dan dipahami. Lalu apa permasalahannya di sini? Ya, berarti adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman akan nubuatan itu di kalangan umat Kristen. Itulah makanya pada saat ini kita akan apa? Kita akan mempelajari prinsip-prinsip dari nubuatan supaya kita dapat menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dan pemahaman. Ataupun kalaupun ada, kita akan mencapai apa? Satu, penyelesaian akan interpretasi dan perbedaan yang kita dapatkan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Ya, inilah harapan atau solusi ketika kita menemukan perbedaan. Tuhan Yesus katakan, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi kita akan mengeksplorasi beberapa prinsip yang menghasilkan pemahaman nubuatan yang konsisten dan dapat diandalkan supaya hal-hal tadi, permasalahan yang tadi yang kita ketemukan itu tidak akan apa? Tidak akan terjadi, ataupun kalau itu terjadi kita akan dapat menyelesaikan. Baik, prinsip pertama yaitu membaca nubuatan, mengerti nubuatan. Jadi siapa yang membaca? Hendaklah yang mengerti. Nah, nubuatan mengundang kita untuk membaca. Ketika nubuatan itu diberikan kepada kita, sehingga Tuhan itu tidaklah berbicara dengan sia-sia di dalam nubuatan itu. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Dan bahwa kita dapat mengetahui kebenaran dari apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Kemudian pertanyaannya, ya ini ada satu pertanyaan. Ya tadi kan dikatakan bahwa ketika nubuatan diberikan, Tuhan tidak ingin Dia berbicara dengan sia-sia. Dan nubuatan itu
banyak yang bersifat mungkin dalam bentuk simbol, ya, tidak dengan lugas diberikan artinya. Nah, lalu saya memberikan pertanyaan di sini, ya, apakah kita sudah setia kepada firman Tuhan? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan terhadap firman atau pekabaran yang memang sudah kita mengerti? Ya, artinya banyak sekali pekabaran atau firman-Nya yang sebenarnya diberikan dalam bahasa yang literal atau jelas, bukan makna dalam lambang atau simbol. Nah, tetapi apakah kita sudah setia terhadap firman dan pekabarannya ini? Ya, kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Ya, buat apa kita mempelajari nubuatan ketika nubuatan itu kita mengerti dan kita ketahui maknanya, kita tidak lakukan, ya. Artinya yang sudah kita mengerti aja kita tidak lakukan, apalagi yang susah untuk dimengerti. Jadi di sini di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 19 ayat 17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi ketika kita mempelajari nubuatan, mari kita merenungkan. Kita ingin tahu nubuatan, tapi apakah firman Tuhan yang sangat jelas dan itu disampaikan dengan bahasa yang bukan dalam bentuk simbol atau lambang, bahasa yang memang dinyatakan dengan bahasa yang bukan simbol, ya, artinya memang itulah maknanya. Ya, mungkin banyak ya, seperti mengenai makanan, mengenai pakaian, mengenai tempat tinggal, mengenai musik, mengenai film, mengenai rumah tangga, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yaitu banyak sekali firman yang memang disampaikan dengan bahasa yang lugas. Nah, sebelum kita lanjut untuk mempelajari nubuatan, saya ingin tanya, apakah kita sudah setia kepada Tuhan terhadap firman dan pekabarannya yang memang kita sudah mengerti? Tahu maknanya, apakah kita sudah melakukan? Ya, itu pertanyaannya, tetapi mari kita jawab di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kemudian di dalam Matius 24 ayat 15, ya. Di sini kita disuruh baca ada beberapa ayat seperti yang saudara lihat di layar, ya. Apakah yang disarankan ayat-ayat ini tentang maksud Tuhan untuk membuat dirinya dipahami? Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang sangat keji itu, seperti yang difirmankan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat kudus. Barang siapa yang membacanya, hendaklah ia mengerti. Jadi di sini dikatakan, barang siapa yang membacanya, hendaklah ia mengerti. Kemudian Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membacanya dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi yang berbahagia adalah yang melakukan ketiga hal di dalam firman ini. Membaca, kemudian mendengar perkataan nubuatan ini, dan yang menuruti atau yang melakukan. Kalau hanya membaca dan mendengar tapi tidak menuruti dan tidak melakukan, kebahagiaan itu tidak akan menjadi milik kita. Kemudian Matius 16 ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita lanjut di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang yang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin dia dipahami dan dikenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal dan tak paham maka kita tidak akan melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita mau bermegah, baiklah bermegah karena kita memahami dan mengenal dia. Tetapi kalau kita memahami dan mengenal dia, tentunya kita tidak akan berlaku sombong pada orang. Justru ketika kita memahami dan mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita akan semakin apa? Semakin rendah hati, dan justru bukan menganggap diri kita apa? Bijaksana. Karena kebijaksanaan itu semata hanya punya siapa? Hanya dimiliki oleh Tuhan yang diberikan atas kasih karunia kepada kita. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan, ya. Kita masuk kepada rupanya kita sudah masuk kepada hari Minggu ya tadi ya. Ya, kita sudah masuk ke hari Minggu. Kita sudah membahas ya. Di sini ada beberapa pokok poin yang akan dibahas. Yang pertama, banyak orang menganggap Alkitab itu sebagai literatur dan mitologi kekafiran. Yang kedua, kemudian banyak orang membaca Alkitab tapi tidak mendengar. Ya, ini agak aneh ya, membaca tapi tidak mendengar suara Tuhan berbicara. Nah, ada apa nih dengan mereka ini? Kita nanti akan pelajari kenapa penyebabnya. Kemudian ada orang yang membaca Alkitab tapi sampai pada kesimpulan justru yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, kemudian yang keempat, membaca Alkitab tetapi kehilangan pekabarannya dan salah memahami karakter Allah. Kemudian yang kelima, membaca Alkitab hanya untuk mencari celah, ya, artinya mencari kesalahan, mencari excuse, mencari penyanggahan, ya. Jadi tidak baik ya kalau
membaca Alkitab ini hanya apa? Hanya untuk mencari celah. Baik, ini ada poin-poin yang bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi. Yang pertama, ya, poin yang pertama ini ya, menganggap Alkitab sebagai literatur ya. Kita akan jelaskan kelima poin ini penyelesaiannya. Kita harus membuka diri pada wahyu Tuhan. Membuka diri itu maksudnya bagaimana? Ya, Alkitab kita harus percaya dan menganggap dan mengimani bahwa Alkitab bukan sekedar buku biasa, tetapi itu merupakan wahyu dari Tuhan. Sikap yang benar adalah sikap kerendahan hati. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus dengan kerendahan hati, keterbukaan untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dikatakan tanpa sikap ini, seseorang mungkin hanya melihat kata-kata di halaman tanpa menangkap makna rohani yang lebih dalam. Jadi kita harus membaca Alkitab dengan pendekatan iman, yaitu melihat Alkitab sebagai firman Tuhan yang diilhami. Kemudian setiap bagian Alkitab itu kita harus imani diberikan oleh inspirasi Allah dan bermanfaat. Ya, jadi kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan apa? Maka kita akan melihat bahwa Alkitab itu bukan hanya sebagai literatur yang biasa, tetapi kita akan aminkan bahwa itu adalah benar-benar Tuhan yang berikan kepada kita. Ya, ini dikutip dari buku Lift Him Up dari halaman 115. Setiap bagian Alkitab diberikan oleh inspirasi Allah. Kemudian yang kedua, ya tentunya kita dengan mengundang bimbingan Roh Kudus. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan membimbing orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Itu tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 13. Sikap yang benar mengakui ketergantungan pada Roh Kudus untuk menerangi pikiran dan hati memungkinkan pemahaman yang benar. Tanpa ini kita tidak akan apa? Mendapatkan pemahaman. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita harus apa? Meminta kehadiran Roh Kudus ketika kita apa? Belajar nubuatan atau belajar firman. Kemudian yang ketiga, mencegah kesimpulan yang salah. Alkitab dapat disalahartikan jika dibaca dengan prasangka atau agenda tersembunyi. Sikap yang benar mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau membaca Alkitab, sikap yang benar itu adalah memang kita rindu. Kita sungguh-sungguh untuk mau cari apa? Cari kebenaran. Ya, sikap yang benar yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh ini bersedia mengesampingkan gagasan yang salah dan membiarkan Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi jangan mengambil kesimpulan dari pemikiran sendiri. Ya, kesimpulan harus didapat ketika itu memang Alkitab atau firman Tuhan yang berikan kepada kita. Di sini saya kutip kembali dari Lift Him Up page 115. Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Alkitab harus dibandingkan dengan Alkitab. Murid harus belajar untuk firman Tuhan secara keseluruhan dan melihat hubungan antara bagian-bagiannya. Ia harus memperoleh pengetahuan tentang tema sentral yang agung, tujuan Allah bagi dunia ini. Munculnya kontroversi besar atau pertentangan besar dan karya penebusan. Jadi, dari kutipan ini dikatakan, Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Kalau kita menemukan satu hal yang kita ingin cari tahu, kita bertanya tentang sesuatu hal, kita harus bertanya kepada Alkitab itu sendiri. Ya, kita harus bertanya atau membandingkan Alkitab, ya, ayat yang satu dengan ayat yang lain, ya, perjanjian lama dengan yang perjanjian baru. Semuanya itu apa? Untuk mencegah kesimpulan yang salah. Kemudian masih di dalam poin mencegah kesimpulan yang salah, ya. Ini sama dia, ya, double slide-nya. Saya lanjut yang keempat. Menerima transformasi. Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Sikap yang benar adalah sikap ketaatan. Jadi kalau kita ingin berubah, mengalami transformasi di dalam kehidupan kerohanian kita harus memiliki sikap yang taat. Kesediaan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dan memungkinkan Alkitab untuk menghasilkan perubahan rohani. Dan melihat karakter Tuhan. Ya, Alkitab mengungkapkan karakter Tuhan yang penuh kasih. Jadi di dalam Alkitab kita dapat menemukan karakter Tuhan yang penuh kasih. Kemudian disebut di situ kudus, adil, dan setia. Sikap yang benar menghampiri Alkitab dengan keinginan untuk mengenal Tuhan yang lebih baik, yang mengarah pada hubungan yang lebih dalam dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita memang ingin rindu untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan siapa? Dengan Tuhan. Kemudian yang kelima, belajar Alkitab dengan tulus dan dengan roh yang rendah hati dan mudah diajar. Tadi ini poin untuk mencari celah tadi ya. Allah memberikan terang untuk menuntun mereka yang dengan tulus menginginkan terang untuk kebenaran. Tetapi bukan tujuannya untuk menghilangkan semua alasan untuk mempertanyakan dan meragukan. Jadi belajar Alkitab itu dengan tulus dan rendah hati dan mudah diajar itu untuk menuntun mereka yang dengan tulus. Jadi kalau kita belajar dengan tulus, kita akan mendapatkan terang dan kebenaran dan Tuhan akan memberikan artinya kepada kita, ya. Dia memberikan bukti yang cukup untuk membangun iman dan kemudian mengharuskan manusia untuk menerima bukti tersebut dan menjalankan iman. Ketika kita menemukan bukti kebenaran firman Tuhan, kita diharuskan untuk apa? Menerima bukti tersebut dan menjalankan iman.
menjalankan apa yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita. Kemudian, orang yang mau mempelajari Alkitab dengan semangat yang rendah hati dan siap diajar akan mendapati Alkitab sebagai penuntun yang pasti, yang menunjukkan jalan hidup dengan ketepatan yang tidak pernah gagal. Tetapi, apakah gunanya mempelajari Alkitab, saudara dan saudari, jika Anda tidak mempraktekkan kebenaran-kebenaran yang diajarkannya? Jadi, banyak ya, maksudnya kita mungkin bingung, kita sudah baca Alkitab, kita sudah baca firman Tuhan, tapi kita dapati kebenaran, tapi kita hanya baca saja dan kita apa? Tidak praktekkan kebenaran-kebenaran yang diajarkannya. Kitab suci itu tidak mengandung sesuatu yang tidak penting, dikatakan. Tidak ada yang diwahyukan yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Semakin dalam kasih kita kepada Yesus, semakin tinggi kita menganggap firman itu sebagai suara Allah yang langsung kepada kita. Ini dari Testimonies ya, jilid 5 halaman 303 paragraf 2. Semakin dalam kasih kita kepada Yesus, semakin tinggi kita menganggap firman itu sebagai suara Allah yang langsung berbicara kepada kita. Jadi kalau Allah langsung berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab, jangan kita tidak melakukan kehendak Tuhan dalam apa? Dalam firman yang telah diberikannya kepada. Kemudian ada panggilan kepada kita pada saat ini, saya rindu memanggil saudara-saudara, jangan hanya membaca kitab suci atau nubuatan, tetapi selidikilah. Ya, kenapa? Nah, ini ada satu panggilan buat kita di dalam Yohanes 5:39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi dari sini kita dapat satu poin, ya firman Tuhan katakan jangan hanya baca tapi selidiki. Tapi di Yohanes 5:39 sudah diselidiki pun firman itu, tapi mereka tidak sampai kepada Yesus. Ya artinya apa? Ya kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tadi, yang 5 poin tadi, ya mereka hanya menganggap sebagai literatur biasa saja, mencari celah, ya dan hal-hal ini yang menghambat kita untuk apa? Membaca, mengerti, ya. Jadi kalau yang menyelidiki saja di sini dikatakan tidak sampai kepada Yesus, kalau dia yang membaca juga tidak mengerti, bagaimana dengan nasib orang yang tidak mau membaca firman? Tentunya saudara tahu dari kalimat atau firman yang diberikan kepada kita pada saat itu. Saya ambil dari To Be Like Jesus halaman 116 ya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki firman nubuatan yang pasti, sehingga tidak seorang pun dari kita perlu tertipu. Kita tahu bahwa ada banyak ajaran sesat dan dongeng di dunia kita saat ini, dan kita ingin tahu apa itu kebenaran. Adalah tugas kita untuk menyelidiki diri kita sendiri dengan cermat, agar kita dapat memperoleh pengetahuan ini. Kita dapat melakukan hal ini hanya dengan membaca kitab suci, tetapi kita harus membandingkan kitab suci dengan kitab suci. Jadi tidak cukup hanya baca, kita harus bandingkan, selidiki yang lebih dalam dengan kitab suci, ayat yang ini dibandingkan dengan ayat yang ini. Kalau kita temukan kebenaran di sini, dalami lagi dengan ayat yang lain, dengan perikop lain-lain, dengan kitab yang lain, sehingga kita lebih sempurna mengerti akan apa kehendak Tuhan. Kemudian kita harus menyelidiki kitab suci untuk diri kita sendiri, ya banyak orang itu belajar firman Tuhan untuk kitab suci ya hanya dari khotbah, apa yang didengar aja di mimbar yang dikhotbahkan oleh orang, termasuk pendeta atau orang siapa saja yang dia dengar, dia tidak belajar sendiri. Jadi dia hanya disuap saja, ibaratnya seperti itu ya. Dan dia tidak masak sendiri di dapur untuk makanan rohaninya. Ya, jadi kita dikatakan harus menyelidiki kitab suci untuk diri kita sendiri. Kenapa? Agar kita tidak disesatkan. Dan meskipun banyak orang mungkin disesatkan karena ada berbagai macam doktrin di dunia ini, hanya ada satu kebenaran. Banyak orang mungkin datang kepada Anda dan mengatakan bahwa mereka memiliki kebenaran, tetapi adalah hak istimewa Anda dikatakan untuk menyelidiki kitab suci bagi diri Anda sendiri. Itu adalah hak kita, hak istimewa kita katanya, untuk menyelidiki kitab suci bagi diri kita sendiri. Bukan hanya apa kata orang, apa kata pendeta kepada kita, tapi Tuhan menuntut kita untuk apa? Belajar untuk diri kita sendiri, menyelidiki kitab suci untuk apa? Diri kita sendiri. Hukum Taurat dan kitab suci, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman itu karena tidak ada terang di dalamnya. Kita harus mengenal kitab suci sendiri agar kita dapat memahami alasan sebenarnya dari pengharapan yang ada di dalam diri kita. Jadi contoh, kalau kita mengetahui makanan di suatu warung itu, restoran itu adalah enak, ya kalau saudara hanya menyaksikan atau mendengarkan orang, oh makan di sana itu enak, ya pengertian saudara tidak akan lengkap, saudara-saudara. Ketika sebelum saudara makan langsung ke restoran itu, setelah Anda makan langsung ke restoran itu, oh benar, ternyata memang makanan ini di restoran ini sangat enak. Begitu juga dengan kitab suci. Kalau ada orang yang menyampaikan firman, kita harus selidiki kembali firman. Belajar untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau bisa kita perdalam kembali firman itu, supaya bahkan pengertian kita lebih sempurna akan firman. Sang Rasul memberitahu kita
harus memberikan alasan pengharapan yang ada di dalam diri kita kepada setiap orang yang bertanya kepada kita dengan lemah lembut dan takut. Perkataanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang yang sederhana. Tidaklah cukup hanya dengan membaca. Firman Tuhan katakan tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi firman Allah harus masuk ke dalam hati dan pengertian kita, ya, agar kita dapat diteguhkan di dalam kebenaran yang penuh berkat. Jika kita lalai menyelidiki kitab suci untuk diri kita sendiri, agar kita dapat mengetahui apa itu kebenaran, maka jika kita disesatkan, ya kita harus tanggung jawab untuk itu, ya. Kalau kamu sesat berarti tanggung jawabmu sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak belajar sendiri, kamu tidak menyelidiki sendiri apa firman Tuhan itu dengan membaca sendiri, ya, menyelidiki sendiri. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan seksama sehingga kita dapat mengetahui setiap isyarat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jika kita memiliki pikiran dengan kapasitas yang terbatas, dengan tekun menyelidiki firman Tuhan, kita dapat menjadi berkuasa di dalam firman Tuhan dan dapat menjelaskannya kepada orang lain. Jadi, kalau saudara menyaksikan melihat Yesus, tapi saudara melihat Yesus karena orang lain yang melihat untuk Anda, itu bukanlah suatu kesaksian bagi orang lain. Tapi ketika Anda bertobat, melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat dengan mata kepala Anda sendiri, Anda saksi langsung ketika bertemu dengan Yesus, itulah maksud kutipan ini, Anda dapat membagikannya kepada siapa? Kepada orang. Kemudian kita masuk kepada hari Senin. Prinsip yang kedua, Tuhan ingin dipahami. Ya, di sini ada satu pemikiran atau pemahaman permasalahan yang dikemukakan, ya. Di sini Tuhan ingin dipahami, tapi permasalahannya adalah seperti tingginya langit dari bumi. Yesaya 5:9, ya. Dia katakan, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Masalahnya bukanlah Tuhan tidak memiliki kosakata untuk berkomunikasi dengan kita, tetapi masalahnya adalah kita tidak memiliki kosakata atau kapasitas intelektual untuk memahami Dia sepenuh. Kemudian kita diundang untuk baca ayat-ayat berikut, dan di sini ada pertanyaan, apakah ayat-ayat yang berikut ini sarankan tentang pemahaman Tuhan dibandingkan dengan pemahaman kita sendiri? Mari kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, ya. Engkau menyelidiki dan mengenal aku, ya. Saya baca hanya poin-poinnya, saudara bisa lihat di layar atau saudara bisa buka Alkitab saudara sendiri. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ini 139 ayat 2, Mazmur 139 ayat. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Tuhan itu mengerti. Pada saat kita pun saat ini sedang belajar, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Kemudian engkau memeriksa aku. Dikatakan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Lalu Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Ya, dikatakan tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, ya. Kemudian sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di Roma 11 ayat 3. 1 Yohanes 3:20, Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu, ya. Kemudian kebenaran dari masalah ini adalah, ya, ini menyambung dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami pikiran Tuhan karena Dia tidak terbatas dan maha tahu, ya. Lagi pula kita hampir tidak bisa memahami segala sesuatu tentang penciptaan. Bagaimana kita bisa sepenuhnya memahami penciptanya? Dikatakan kita tidak bisa. Adalah mustahil bagi pikiran yang terbatas untuk sepenuhnya memahami karakter-karakter atau karya-karya Dia yang tak terbatas. Bagi akal budi yang paling tajam, pikiran yang paling berpendidikan paling tinggi, wujud yang kudus itu harus selalu tetap terbungkus dalam misteri. Dapatkah engkau dengan mencari-cari menemukan Allah? Dapatkah engkau menemukan yang maha kuasa dengan sempurna? Ia setinggi langit. Apakah yang dapat kau lakukan? Lebih dalam daripada neraka. Apakah yang dapat kau ketahui? Ya, itu tertulis di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 8 dan dikutip di dalam buku A Call to Stand Apart halaman 46 paragraf 2. Adalah mustahil bagi kita untuk memahami sepenuhnya, ya, karakter atau karya-karya Dia yang tak terbatas. Tetapi apakah ada bagian lain yang bisa kita pahami dari Tuhan? Ya, nanti akan kita lihat. Tetapi imajinasi yang paling tinggi, paling dalam dan paling luas tidak dapat memahami Tuhan. Saya baca yang kuning. Ada ketidakterbatasan di luar semua yang dapat kita pahami. Kita hanya melihat secercah kemuliaan ilahi dan pengetahuan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Saya ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus halaman 113 paragraf 3. Ya, jadi dan imajinasi yang paling tinggi, yang paling dalam dan paling luas tidak dapat memahami Tuhan. Ada ketidakterbatasan yang di luar semua yang dapat kita pahami, dan kita hanya melihat secercah kemuliaan ilahi, ya. Kemudian
ketika manusia bersedia untuk diajar seperti anak kecil. Nah, ini adalah bagian yang Tuhan ingin kita pahami, ya. Ada banyak bagian dari Tuhan yang tidak bisa kita pahami. Tadi kan kita tidak dapat memahami sepenuhnya katanya. Tetapi ada satu bagian dari Tuhan yang Dia katakan kita bisa pahami. Apakah itu? Di sini dia. Ketika manusia bersedia untuk diajar seperti anak kecil, ya kuncinya harus mau diajar seperti anak kecil. Ketika ia tunduk sepenuhnya kepada Allah, ia akan menemukan kebenaran di dalam firman-Nya. Jika manusia mau taat, mereka akan memahami rencana pemerintahan Allah. Dunia surgawi akan membuka bilik-bilik kasih karunia dan kemuliaannya untuk dijelajahi. Manusia akan sama sekali berbeda dengan yang sekarang, karena dengan menjelajahi tambang-tambang kebenaran, manusia akan dimuliakan. Nah, ini dia. Misteri penebusan, inkarnasi Kristus, pengorbanan, penebusannya tidak akan menjadi seperti sekarang samar-samar. Sekarang samar-samar. Ya, dikatakan tidak akan lagi samar-samar. Tidak lagi kita akan mengerti di dalam pikiran kita. Tetapi semuanya itu tidak hanya akan lebih dimengerti, tetapi juga akan lebih apa? Dihargai. Jadi bagian dari misteri Tuhan yang tidak bisa kita pahami, tetapi misteri untuk penebusan kasihnya Yesus untuk menyelamatkan kita, bagaimana Dia turun ke dunia ini untuk menjadi manusia, mati untuk kita menjadi korban karena kesalahan dan dosa kita, pengorbanan penebusannya itu kita akan bisa apa? Bisa pahami, ya. Kemudian dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus ditanamkan dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal itu, katanya, supaya mereka mengenal Engkau. Jadi Tuhan ingin kita mengenalnya. Tuhan ingin kita memahaminya supaya mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah pendidikan sejati. Ini memberikan kuasa. Jadi pengenalan kita akan Tuhan terhadap melalui Yesus Kristus yang telah diutus untuk kita, ini adalah pendidikan yang sejati dikatakan. Dan dikatakan pengenalan ini memberikan kuasa. Pengetahuan eksperimental tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus mengubah manusia menjadi serupa dengan gambar Allah. Pendidikan ini memberikan kepada manusia penguasaan atas dirinya sendiri, membawa setiap dorongan dan hasrat dari sifat yang lebih rendah di bawah kendali kekuatan pikiran yang lebih tinggi. Hal ini membuat pemiliknya menjadi anak Allah dan pewaris surga. Hal itu membawa dia ke dalam persekutuan dengan pikiran yang tak terbatas dan membukakan baginya harta kekayaan alam semesta. Inilah pengetahuan yang diperoleh dengan menyelidiki firman Allah. Dan harta ini, saudara lihat, perhatikan kalimat ini, bisa saudara garis bawahi, ya, saya buat warna kuning. Dan harta ini, yaitu keselamatan, yaitu Yesus Kristus, dan kasihnya yang besar bagi kita, dan harta ini dapat ditemukan oleh setiap jiwa. Dikatakan dapat ditemukan oleh setiap jiwa. Siapa saja yang tadi kita sudah baca kriterianya, yang dengan rendah hati, bukan mencari celah, yang mau merindukan kebenaran, mau tahu siapa itu Yesus, mau tahu bagaimana keselamatan itu boleh menjadi bagiannya. Harta ini dikatakan dapat ditemukan oleh siapa saja, oleh setiap jiwa yang mau memberikan segalanya untuk mendapatkannya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Yang mau memberikan segalanya untuk mendapatkannya. Apa itu segalanya? Iya, keinginan egonya, dirinya yang hidup, ya, dosanya, kebanggaannya, hartanya mungkin yang melebihi kasihnya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi dia dengan Tuhan, itu syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau ini mau kita berikan segalanya untuk mendapatkannya, bahwa untuk mendapatkan Yesus Kristus, harta itu, maka kita akan menemukan, ya, harta itu akan ditemukan oleh setiap jiwa yang mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus halaman 114 paragraf 3. Jikalau engkau bersuruh-suruh mencari pengetahuan. Jadi jika kita sungguh-sungguh mau mencari pengetahuan dan meninggikan suaramu untuk mendapatkan pengertian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mencarinya seperti mencari harta karun, maka engkau akan mengerti takut akan Tuhan dan menemukan pengenalan akan Allah. Jadi kita akan menemukan pengenalan akan Allah dalam Amsal 2 ayat 3-5. Ya, itu dia, ya, sampai poin yang Tuhan ingin dipahami. Jadi janjinya kepada kita, walaupun sangat susah, ada bagian-bagian yang tidak sepenuhnya kita paham tentang Tuhan. Tetapi kalau kita mencari harta itu dengan sungguh-sungguh, berseru-seru, meninggikan suara kita untuk mendapatkan pengertian, mencarinya seperti perak dan mencarinya seperti harta karun, engkau akan mengerti takut akan Tuhan, dan katanya kita akan menemukan pengenalan. Kita akan mengetahui dan memahami Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, karena Dia telah mengirimkan anak yang tunggal untuk apa? Mati untuk kita, menyelamatkan kita. Amsal 2 ayat 3. Baik, dari hari Senin kita masuk kepada hari Selasa.
Di sini dikatakan ada prinsip, sembunyikanlah firman itu. Dari sini kita dapat lihat bahwa ada firman yang dimeteraikan pada waktu tertentu. Ya, di dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan pergi kian kemari dan pengetahuan akan ditambah. Wahyu 20 ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, janganlah memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Di dalam Daniel 12 ayat 4, Tuhan mengatakan sembunyikanlah, meteraikanlah firman itu. Di dalam Wahyu 22 ayat 10, ya saatnya udah dibuka. Ya, jangan lagi meteraikan perkataan nubuatan-nubuatan itu karena waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Ya, jadi kita belajar prinsip sembunyikanlah firman itu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui prinsip berikutnya itu, yaitu apa? Bahwa ada nubuatan yang dimeteraikan dan ada waktu nubuatan apa? Dibuka. Ya, kapan kitab Daniel dibuka meterainya? Atau apakah nubuatan kitab Daniel sekarang sudah dibuka meterainya? Ya, kitab Daniel dibuka meterainya pada saat akhir zaman tiba. Tapi kapan akhir zaman itu tiba? Akhir zaman tiba dimulai pada tahun 1798. Jadi sejak tahun 1798, yaitu sejak berakhirnya periode masa kegelapan 1260 tahun sesuai dengan nubuatan ya terpanjang yang kita pelajari ya, bagian dari 2300 petang dan pagi, dan dimulainya peningkatan pengetahuan dan aktivitas seperti yang dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat 4 ya. Jadi kitab Daniel sudah dibuka meterainya sejak tahun 1798. Nanti akan ada pelajaran khusus kalau teman-teman mau benarkah nubuatan itu dimulai tahun 1798, kita punya pelajaran tersendiri untuk hal ini. Kitab yang dimeteraikan bukanlah kitab Wahyu, tetapi bagian. Jadi kitab yang dimeteraikan itu bukan kitab Wahyu dan juga bukan kitab Daniel secara keseluruhan, tapi bagian dari kitab Daniel, bagian dari nubuatan Daniel yang berhubungan dengan akhir zaman. Alkitab berkata, tetapi engkau, hai Daniel, tutuplah perkataan itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Jadi setelah tiba akhir zaman, yaitu dibuka meterainya. Maka banyak orang akan lari ke sana dan kemari dan pengetahuan akan bertambah. Ketika kitab itu dibuka, diumumkanlah waktu tidak akan lama lagi. Dalam Wahyu 10 ayat 6. Kitab Daniel sekarang telah dibuka. Dan wahyu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes akan sampai kepada semua penduduk bumi. Saudara perhatikan, tidak ada satupun yang tidak sampai. Wahyu Yohanes itu, wahyu firman Tuhan, Yesus Kristus yang disampaikan kepada Yohanes akan sampai kepada semua penduduk bumi. Karena itulah syarat kedatangannya. Dengan bertambahnya pengetahuan, suatu umat akan dipersiapkan untuk berdiri di hari-hari terakhir. Saya kutip dari 2 Selected Messages, halaman 105, paragraf 1. Pada bagian akhir dari kitab ini, sang nabi menerima perintah dari kitab Daniel 10 ayat 1 sampai kitab Daniel 12 ayat 4 ya. Sang nabi menerima perintah untuk memeteraikan gulungan kitab itu sampai pada akhir zaman. Dalam tarikan napas yang sama, malaikat meramalkan bahwa banyak orang akan berlari ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Meskipun beberapa murid Daniel menganggap kata-kata ini sebagai prediksi kemajuan ilmu pengetahuan yang juga memang dimasukkan termasuk dalam makna tersebut, tetapi konteks utamanya adalah menunjukkan bahwa berlari ke sana kemari mengacu pada pencarian kitab Daniel itu sendiri. Artinya pengetahuan akan bertambah itu adalah pengetahuan akan mengetahui apa arti dari nubuatan dari kitab Daniel itu sendiri. Ya, ini perlu kita apa? Kita perlu pahami dalam mempelajari kitab Daniel yang sudah dibuka materainya. Kemudian, namun sejak reformasi Protestan dan seterusnya, semakin banyak orang yang mulai mempelajari kitab Daniel. Namun baru pada akhir zaman kitab ini akhirnya dibuka dan isinya semakin disingkapkan atau diterangkan, dimengerti oleh kita. Seperti yang dicatat oleh Ellen G. White, sejak tahun 1798 kitab Daniel telah dibuka. Pengetahuan akan nubuatan-nubuatan telah meningkat dan banyak orang telah memberitakan berita penting tentang penghakiman yang sudah dekat. Ya, kontroversi besar halaman 365. Pada akhir abad 18 dan awal abad 19, sebuah ketertarikan baru terhadap nubuatan-nubuatan Daniel dan kitab Wahyu terbangun di berbagai tempat yang terpisah-pisah di muka bumi. Studi tentang nubuatan-nubuatan ini mengarah pada keyakinan yang meluas bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Banyak penafsir di Inggris, Joseph Wolf di Timur Tengah, Manuel Lacunza di Amerika Selatan, dan William Miller di Amerika Serikat bersama-sama dengan sejumlah siswa nubuatan lainnya menyatakan berdasarkan studi mereka terhadap nubuatan-nubuatan Daniel bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah dekat. Hari ini, keyakinan ini telah menjadi kekuatan pendorong gerakan di seluruh dunia. Diambil dari tafsiran Alkitab Masya Veneri ke-7, volume 4, halaman 879. Lalu kita masuk kepada hari Rabu. Hari Rabu nih mempelajari firman. Ya, di sini ada ayat yang disarankan untuk kita baca. Ya, saudara lihat di layar. Mari kita mulai dari Matius 5:18. Karena aku berkata kepada, sesungguhnya
selama belum lenyap langit dan bumi. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi dari sini dapat kita katakan, kita simpulkan nubuatan pasti akan terjadi atau digenapi dan tidak akan ada yang dihapuskan dan dibatalkan. Kemudian di 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kemudian ayat 16-nya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di sini dapat kita simpulkan nubuatan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sangat penting tidak hanya memilih beberapa ayat spesifik tentang topik tertentu, tetapi juga mempelajari dengan cermat semua yang Alkitab katakan tentang topik itu, dan juga untuk mempertimbangkan konteks di mana ayat itu dikatakan. Jadi, kalau kita belajar firman Tuhan, mempelajari firman, kita harus bandingkan dengan keseluruhan Alkitab. Ya, seperti yang saya sudah tulis yang warna hijau, mempelajari keseluruhan dengan cermat. Kalau ada satu topik, kita harus bandingkan di bagian-bagian Alkitab yang lain. Kemudian prinsip yang terakhir, yang kelima, kita harus tahu apakah itu kiasan atau apa, atau harfiah. Salah satu masalah utama yang pelajar nubuatan perlu hadapi adalah bagaimana menentukan bahasa Alkitab harus dipahami secara harfiah atau kiasan. Bagaimana seseorang menentukan jika penulisnya sedang menggunakan bahasa simbolik, dan bagaimana seseorang mengetahui apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Cara penting untuk melakukannya adalah dengan melihat bagaimana kiasan simbol itu digunakan di seluruh Alkitab, bukan bagaimana simbol itu digunakan di zaman sekarang. Misalnya ada yang melihat simbol beruang dalam Daniel 7 menunjuk ke Rusia, karena gambaran itu sering digunakan saat ini sebagai simbol Rusia. Nah, itu bukan cara yang tepat dan aman untuk menafsirkan simbolisme di dalam apa? Nubuatan. Ya. Kemudian di dalam Daniel 7 ayat 7, ya. Di sini ada berbicara mengenai apa? Ya, mengenai tanduk. Ya, di sini kita baca, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Lalu di dalam Daniel 8 ayat 3, aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Di dalam Daniel 7 ayat 24, di sini disebutkan pengertian dari tanduk itu. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Jadi Daniel 7 ayat 7 dan Daniel 8 ayat 3 dijelaskan di dalam Daniel 7 ayat 24. Jadi ke-10 tanduk itu adalah 10 raja. Tadi di dalam Daniel 8 ayat 3, tapi satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Itu adalah apa? Di dalam Daniel 7 ayat 24 dijelaskan, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Tanduk melambangkan kekuatan politik atau bangsa. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau saudara baca Daniel 7 ayat 7 sampai dan Daniel 8 ayat 3, ayo kita tanya ayo apa sih artinya, menurut dia apa sih? Atau dari buku yang lain atau dari referensi yang lain, itu akan menuntun kita kepada kesalahan dalam kesimpulan dalam membaca firman Tuhan dan nubuatan. Yang benar adalah, mari kita lihat bagian Alkitab yang lain. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Alkitab harus menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jangan keluar dari Alkitab untuk mencari penjelasannya. Ya. Kemudian dalam Wahyu 1 ayat 16, dan di tangan kanannya yang memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ini ada apa sih pedang tajam bermata 2 di dalam Wahyu 1 ayat 16? Di dalam Efesus 6 ayat 17 dijelaskan, pedang itu adalah apa? Pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi pedang di dalam Wahyu 1 ayat 16 adalah firman Allah. Pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang melambangkan firman Tuhan. Di sini kita dapat kembali melihat dengan jelas bahwa Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian
Di dalam pelajaran kiasan atau harafiah kita kembali dibawa ke Wahyu 12 ayat 1. Seorang perempuan berselubungkan matahari, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi ada perempuan, ada dua perempuan di dalam Yohanes 12 ayat 1, maksud saya di dalam Wahyu 12 ayat 1, di dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan di sini di dalam Efesus 5 ayat 31, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam Yeremia 6 ayat 2 dijelaskan, aku telah menyamakan putri Sion dengan seorang wanita yang cantik dan lembut. Jadi Putri Sion itu adalah gereja, adalah wanita itu melambangkan gereja, ya, sesuai dengan ayat yang kita baca. Di sini kita dapat dengan jelas melihat kembali Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 itu adalah gereja, ya, kita umat percaya akan menerima Yerusalem yang baru di dalam Wahyu 21 ayat 2, dan hubungan kita dengan Yesus ketika kita sudah dijemput oleh Yesus, kita akan bersatu dengan Dia di dalam satu pernikahan perjamuan kudus anak domba, dan kita akan menjadi satu daging dengan Yesus. Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri. Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Saya kutip dari Live Him Up Page halaman 115. Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Tadi sudah dikutip juga di bagian sebelumnya. Alkitab harus dibandingkan dengan Alkitab. Murid harus belajar untuk melihat firman Tuhan secara keseluruhan dan melihat hubungan antara bagian-bagiannya. Ia harus memperoleh pengetahuan tentang tema sentral yang agung, tujuan awal Allah bagi dunia. Munculnya kontroversi besar dan karya penebusan. Lalu di sini ada pertanyaan. Pada saat kita belajar, ada seorang anggota kelompok diskusi bertanya, ya, kepada pemimpin diskusi pada saat pelajaran ini, ya, mengapa Tuhan berbicara dalam simbol gantinya berterus terang? Ya, banyak jawaban yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan, tapi saya coba arahkan pikiran kita kepada pengalaman siapa, ya? Pengalaman Daniel dan Yusuf. Tuhan menggunakan simbol dalam Alkitab untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam dan bermakna seperti yang terlihat di dalam kisah Yusuf dan Daniel. Simbol-simbol ini seperti mimpi Firaun dan mimpi Raja Nebukadnezar memungkinkan Tuhan untuk mengungkapkan kehendaknya dan mempersiapkan umatnya untuk masa depan. Untuk memberikan pekabaran kepada bangsa-bangsa bahwa sumber segala hikmat dan pengetahuan semuanya berasal dari Tuhan. Agar mereka mengenal Tuhan yang benar dan sujud menyembah kepada. Jadi kalau kita lihat mengapa Tuhan berbicara dalam simbol gantinya berterus terang, ya, ini jawabannya. Dia ingin supaya orang datang kepada Dia. Dia ingin supaya semua orang tahu bahwa sumber segala hikmat dan pengetahuan itu hanya berasal dari firman Tuhan. Dengan demikian kita adalah merupakan Daniel dan Yusuf modern, di mana kita dapat mengerti makna nubuatan yang akan terjadi di depan kita, lalu kita menyampaikan kepada orang-orang bahwa supaya mereka boleh bersiap bahwa segala hikmat boleh didapatkan ketika mereka datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan, datang kepada Alkitab untuk belajar firman Tuhan, agar mereka dikatakan mengenal Tuhan yang benar dan sujud menyembah kepada. Bagian terakhir, saudara-saudara, kita telah sampai kepada kesimpulan dan pendalaman di sini. Ini ada 3 slide yang terakhir. Para pendeta dan orang awam menyatakan bahwa nubuatan Daniel dan Wahyu adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Tetapi Kristus mengarahkan murid-muridnya kepada kata-kata Nabi Daniel mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka dan berkata, para pembaca haruslah memperhatikannya. Matius 24 ayat 15. Dan pernyataannya menyatakan bahwa Wahyu adalah suatu misteri, tidak bisa dimengerti, bertentangan dengan amanat judul buku itu sendiri. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tuhan menunjukkan apa yang segera harus terjadi, dan kita akan mengerti wahyu Tuhan kalau kita belajar semua sesuai dengan prinsip yang telah kita pelajari, yang barusan kita pelajari pada saat ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 1 sampai. Dengan memandang kepada kesaksian ilham, begitu berani orang mengajarkan bahwa kitab Wahyu itu adalah misteri dan berada di luar jangkauan pengertian manusia. Itu adalah misteri yang dinyatakan, sebuah buku yang dibuka. Pelajaran kitab Wahyu akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan Nabi Daniel, dan keduanya menyajikan petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia. Kepada Yohanes telah dibukakan pemandangan peristiwa-peristiwa yang menggetarkan dan mengharukan dalam pengalaman gereja. Ia melihat kedudukan, bahaya, pertentangan
kemenangan dan kelepasan akhir dari umat-umat Allah. Ia mencatat pekabaran terakhir yang mematangkan tuaian dunia, baik sebagai berkas-berkas bagi lumbung surga maupun sebagai berkas-berkas kayu bakar bagi kehancuran. Jadi tuaian dunia ini ada dua, saudara-saudara. Tuaian yang disebut dia dengan gandum yang akan dibawa ke lumbung surga, yang akan artinya dibawa ke rumah Bapa di surga, yang dikatakan banyak tempat sediakan bagimu di surga, itu adalah umat yang percaya, yang setia sampai akhir, yang menurut kepada firman Tuhan. Itu adalah tuaian dunia yang baik bagi lumbung-lumbung surga. Dan ada juga berkas-berkas kayu bakar di sini disebutkan bagi api kehancuran, yang merupakan lalang berarti ya, yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga tetapi akan dibakar dan akan mengalami kehancuran api neraka. Pokok-pokok masalah yang sangat penting telah dinyatakan kepadanya, terutama bagi gereja yang terakhir, yaitu kita, agar mereka yang harus berbalik dari kesalahan kepada kebenaran boleh diberitahu mengenai mara bahaya dan pertentangan-pertentangan yang dihadapi. Mara bahaya itu disebutkan di dalam nubuatan, dan itu harus kita beritahukan kepada orang lain ya. Tak seorang pun perlu tinggal di dalam kegelapan. Tadi kita baca bahwa nubuatan adalah seperti terang yang bersinar dalam kegelapan. Tak seorang pun katanya perlu tinggal di dalam kegelapan kalau kita mempelajari nubuatan dalam hubungannya dengan apa yang akan datang, apa yang akan terjadi ke dalam dunia. Ditulis dalam Ellen G. White Alpha Omega Jilid 8 halaman 357 358. Inilah pelajaran kita, saudara-saudara, dan kiranya ini semoga menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawakan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran ini. Ya Tuhan, terima kasih atas segala waktu yang Kau berikan kepada kami. Boleh duduk di kaki-Mu dan kami dapat melihat kemuliaan salib. Bagaimana Engkau telah memberikan hidup-Mu, bagaimana Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami. Kami yang harusnya mati, tetapi Engkau menggantikan kami. Dan biarlah kami dapat mengenal kasih itu ya Tuhan. Ketika kami rindu menganggapnya sebagai harta yang sangat berharga seperti kami mencari harta karun. Dalam pelajaran tadi kami diingatkan bahwa kami akan mengenal dan mengetahui Engkau dalam karya penebusan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur terima kasih kepada penebusan dan keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami. Akan memberitakan keselamatan ini kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh selamat, mereka boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah orang banyak, murid segala bangsa, boleh datang, boleh menjadi murid-Mu, dan boleh sujud menyembah-Mu dan mengenal Engkau ya. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.